tahun 2023 bakal gelap. Hai semuanya, selamat datang di YouTube channel Tentang Uang. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video-video baru di channel ini. Video ini merupakan part ketiga sekaligus video terakhir dari rangkaian video yang membahas mengenai krisis ekonomi. Part pertama dan kedua, linknya sudah aku taruh di deskripsi. Sosial media bisa heboh hanya karena satu kata ini, resesi. Padahal, resesi bukanlah sebuah kata baru ataupun jargon buatan anak muda eksis masa kini. Kata ini seakan-akan membawa pesan bencana bagi masyarakat. Padahal nih, resesi merupakan sebuah istilah ekonomi dalam menggambarkan kondisi ekonomi sebuah negara berdasarkan laporan keuangannya yang negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Maksud dari laporan keuangan yang negatif ini merupakan aktivitas ekonomi yang terjadi di negara tersebut melambat dan berakibat pada menurunnya pertumbuhan ekonomi. Aktivitas ekonomi yang dimaksud adalah proses produksi, distribusi, dan konsumsi dalam negeri, baik dari perusahaan, UMKM, maupun tingkat rumah tangga. Lalu, apa aja sih ciri-ciri sebuah negara hingga bisa disebut resesi? Pertumbuhan ekonomi negatif, bertambahnya angka pengangguran, tingkat produksi dan konsumsi yang tidak seimbang, tingkat impor lebih besar daripada ekspor, dan berkurangnya lapangan pekerjaan. Kalau kita ngomongin Indonesia, sebenarnya Indonesia juga udah pernah ngalamin yang namanya resesi atau krisis ekonomi. Di antaranya tahun 1963 sampai 1965, di mana saat itu sampai terjadi hyperinflasi sebesar 600%. Kemudian di tahun 1998, krisis moneter Asia yang berakibat pada melemahnya nilai tukar rupiah terhadap US dollar. 10 tahun kemudian, terjadi lagi krisis di tahun 2008. Kali ini akibat dari kredit KPR macet di Amerika Serikat, yang dampaknya dirasakan secara global karena cukup banyak negara dan perusahaan yang menyimpan cadangan dananya dalam bentuk US dollar. Dan di tahun 2020 sampai sekarang, kita kembali dihadapkan pada kondisi ekonomi yang belum stabil akibat pandemi COVID-19. Tidak sedikit usaha yang tutup, pengurangan tenaga kerja, pembatasan aktivitas, hingga berkurangnya lapangan pekerjaan. Pandemi dan krisis ekonomi memang betul bisa membuat banyak sektor terdampak negatif, tetapi akan ada sektor lain yang diuntungkan atau setidaknya berkembang akibat penyesuaian yang dilakukan. Sekarang mari kita bahas apa sih yang menyebabkan terjadinya resesi? Berdasarkan data yang aku kumpulkan, setidaknya ada beberapa hal yang bisa memicu terjadinya resesi, antara lain guncangan ekonomi. Guncangan ekonomi yang dimaksud adalah segala bentuk momen, kejadian, peristiwa, ataupun tragedi yang dapat memicu terjadinya ketidakstabilan ekonomi. Contohnya adalah bencana alam, cuaca ekstrim, perang antar negara, bahkan pandemi 2020 pun merupakan sebuah contoh guncangan ekonomi. Inflasi. Inflasi secara garis besar merupakan kondisi di mana harga barang dan jasa secara umum naik secara terus-menerus dalam satu periode. Inflasi ini bisa terjadi karena terlalu banyak uang yang beredar di masyarakat sehingga daya beli meningkat, tetapi jumlah barang dan jasa yang tersedia sedikit. Bila terus terjadi, maka akan terjadi kelangkaan. Kelangkaan barang dan jasa akan membuat harganya kian meningkat. Maka kita harus membayar lebih untuk membeli barang tersebut. Dengan kata lain, nilai uang yang kita miliki menurun. Deflasi. Kalau inflasi harga barang dan jasa mengalami peningkatan, deflasi merupakan kondisi di mana barang dan jasa mengalami penurunan alias semakin murah. Hal ini umumnya dipicu karena uang yang beredar di masyarakat sedikit dan daya beli masyarakat rendah. Bila terjadi hanya sebentar atau tingkatnya rendah, tidak akan menjadi masalah. Tetapi, bila terjadi secara masif dan berkepanjangan, hal ini akan membuat masalah bagi pihak produsen. Daya beli masyarakat yang rendah bisa juga menjadi indikasi tingginya tingkat pengangguran dan minimnya penghasilan. Tingkat perputaran uang dan suku bunga acuan.
Uang bisa dibilang merupakan bahan bakar penggerak roda ekonomi. Perputaran uang di masyarakat membantu negara agar ekonomi tetap tumbuh, masyarakat dapat hidup sejahtera, dan berbagai kebutuhan tercukupi. Tetapi, bila uang beredar terlalu banyak, bisa memicu inflasi. Ketika inflasi terjadi, maka pemerintahan lewat kebijakan moneter akan menaikkan suku bunga acuan agar masyarakat lebih memilih untuk menabung uangnya di bank. Pada taraf yang tepat, hal ini akan memicu deflasi. Tetapi, jika masyarakat terlalu banyak menyimpan uangnya di bank, maka aktivitas transaksi di pasar akan menurun. Dan hal ini berakibat pada melambatnya roda perekonomian. Bila mengacu pada data pertumbuhan ekonomi, kemudian rasio ekspor-import yang baik, dan komposisi pendapatan negara yang sebagian besar bersumber pada konsumsi dalam negeri, Indonesia bisa kita bilang aman dari resesi. Per triwulan 2 2022, pertumbuhan ekonomi Indonesia berkisar 5,44%. Bila kita lihat dari rasio ekspor dan impor kita, Indonesia berada pada taraf yang aman. Persentase ekspor kita 50% lebih banyak daripada impor. Artinya untuk kebutuhan konsumsi dalam negeri, kita tidak terlalu bergantung pada hasil impor. Kita juga tidak terlalu terganggu akibat terhambatnya pasokan bahan makanan dan bahan bakar akibat perang yang terjadi di Rusia, Ukraina. Karena gandum bukanlah bahan pokok masyarakat Indonesia. Lalu bagaimana jika resesi global di 2023 menghampiri Indonesia? Salah satu yang paling mungkin terjadi adalah menurunnya tingkat produksi dan konsumsi barang dan jasa hasil produksi di pasaran. Dari pihak produsen, besar kemungkinan akan melakukan efisiensi perusahaan. Sedangkan masyarakat enggan membeli produk di pasar karena bisa jadi sudah terjadi inflasi sehingga harga barang naik. Efisiensi tenaga kerja berarti akan meningkatkan angka pengangguran. Karena banyak yang menganggur, otomatis tidak memiliki penghasilan untuk dibelanjakan. Maka daya beli masyarakat otomatis juga ikut berkurang. Di saat uang untuk memenuhi kebutuhan pun tidak ada, maka berbagai bidang lain yang dapat menunjang pertumbuhan negara akan terhambat. Ada satu sektor yang sudah menjadi sorotan, yaitu harga properti yang anjlok. Hal ini terjadi karena permintaan akan hunian jauh menurun, selain harganya yang tinggi, penghasilan yang rendah, besarnya bunga yang diberlakukan, dan tentunya masyarakat enggan untuk membeli rumah bila untuk kebutuhannya saja harus banyak yang diperhitungkan. Nah, kalau amit-amit nih kejadian resesi di tahun 2023, apa yang bisa kalian persiapkan dari sekarang? Dana darurat. Yes, siapin dana darurat dari sekarang. Cara paling sederhananya adalah dengan menghitung pengeluaran wajib kalian selama 1 bulan. Kemudian dikalikan periode dana darurat yang ingin kalian persiapkan. Kalau aku sendiri menyarankan menyiapkan setidaknya 6 kali pengeluaran bulanan. Dana tabungan. Tabungan ini berbeda dengan dana darurat ya. Dana tabungan ini bisa kalian jadikan dana darurat bila dibutuhkan. Bisa juga kalian tambahkan ke dana investasi kalian bila kalian menemukan kesempatan yang baik untuk menambah portofolio investasi kalian. Investasi. Meskipun katanya resesi ini akan membuat banyak hal jatuh terpuruk, longsor, gelap, dan segala macamnya, ketika kalian sudah memiliki portofolio investasi yang baik dan profesional, apalagi proyeksi kalian untuk investasi jangka panjang, kalian bisa lebih tenang dalam mengambil keputusan. Tidak sedikit kok yang memperkirakan bahwa setelah resesi, kondisi pasar dan ekonomi akan bounce back stronger. Tentunya, aku sangat menyarankan kalian tetap analisa sebelum membeli. Berhemat dan minimalisir pengeluaran. Karena kondisi ekonomi yang tidak stabil saat resesi, tentunya aku menyarankan kalian untuk berhemat dan minimalisir pengeluaran. Fokuskan pada kebutuhan yang benar-benar esensial dan mungkin ditambah sedikit belanja barang dan jasa yang berguna untuk memberikan kesenangan bagi kalian. Tapi nih, meski aku menyarankan kalian untuk berhemat dan minimalisir pengeluaran, aku juga akan menyarankan untuk kalian tetap belanja-belanja hal yang kecil, khususnya di pedagang kecil, UMKM dan usaha-usaha lokal yang mempekerjakan banyak orang. Hal ini bisa membantu ekonomi tetap berjalan, usaha-usaha bisa tetap buka dan menggaji karyawan, upah tetap lancar diberikan, dan daya beli masyarakat tetap terjaga.
Hal ini bisa membantu agar kita tidak jatuh terlalu dalam ke jurang resesi ekonomi. Sekian dulu pembahasan kita kali ini, semoga bisa menjelaskan tentang proyeksi resesi di tahun 2023. Bila suka dengan video-video seperti ini, silakan subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Follow sosial media tentang uang di Instagram dan TikTok, dan jangan lupa cek video kami yang lainnya. Ingat, uang tidak bisa membeli kebahagiaan, tapi uang bisa memberi kebahagiaan. Sampai jumpa di video berikutnya.